Oke, kembali berjumpa dengan Iya. saya, Heris Munarif dari Forum News Network. Ini baru saja ramai di media massa dan juga di kalangan mahasiswa, karena mahasiswa baru di UI itu ternyata harus menandatangani fakta integritas nih. Saya akan mengajak Anda berbicara dengan alumni UI yang saya nggak tahu berapa fakultas yang pernah dia icip di UI, Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, kalau saya nggak tahu berapa fakultas Anda di UI yang pernah Anda jelajahi. Dan kalau Anda tanda tangan fakta integritas berarti berkali-kali Anda Pak. Tanda tangan fakta integritas ini. Ini papers yang konyol itu kan. Mahasiswa Indonesia masuk UI lulus udah. Jadi dia cuma diukur lulus masuk UI atau enggak tuh. Lain kalau dari awal dikatakan bahwa nanti kalau lulus masuk UI nanti ada fakta integrasi. Ini kan namanya penipuan kan. Dia udah lulus baru. Kalau tangan kami lu diterima di UI itu adalah urusan negara, bukan urusan rektor UI. Jadi nanti kan jadi problem. Kalau begitu ada universitas yang bisa bikin fakta integritas dengan prasyarat. Soalnya juga menunjukkan bahwa rektor itu jadi calok doang, calok dari negara tuh. Dia takut nanti muncul radikalisme, muncul kritisisme, maka dia bikin fakta integritas itu. Jadi surat yang harus ditandatangani itu mengancam kebebasan akademik tuh. Begitu mahasiswa diterima di UI, maka dia sepenuhnya punya kebebasan akademik, mau kritik kayak, mau ikut organisasi kayak, nggak ada soal. Kalau dia bikin kejahatan, dia nggak perlu fakta akademis, fakta integritas, faktanya KUHP, kan jelas kan. Mahasiswa tidak boleh melakukan aktivitas makar, ini nggak perlu diatur di undang-undang aturan kampus, memang aturan negara begitu. Sama dulu, setiap kali saya ngajar, masuk kelas, saya paling jengkel, masuk kelas, di depan pintu kelas ditulis, mahasiswa dilarang untuk plagiasi. Ngapain ditulis di situ? Memang nggak boleh plagiasi. Jadi buat apa itu? Mahasiswa dilarang bawa narkoba. Ya tanpa disebut oleh UI, kalau ketahuan bawa narkoba ada undang-undangnya. Jadi terlihat bahwa ini rektor yang kekurangan akal itu, yang makin mirip-mirip dengan Erlangga. Saya kira ini UI, Universitas I Erlangga jadi. Oke kan, kalau kita lihat yang banyak disoroti adalah persoalan bahwa mahasiswa dilarang ikut kegiatan-kegiatan, bahkan pelatihan-pelatihan organisasi yang tidak terdaftar di fakultas. Yang jelas ini bisa kita duga adalah organisasi-organisasi ekstra kampus. Tapi itu sendiri, ya kan, bisa diartikan juga pasal karet tuh. Bisa semua hal bisa dilakukan juga gitu, termasuk kemudian parpol juga. Di mana itu masalahnya? Ini nih, UI mau jadi world class university. Dengan cita-cita besar itu, maka dibuatkan akun-akun untuk akses pada jurnal-jurnal internasional, mahasiswa dapat paket online segala macam. Nah, konsekuensinya UI mesti tarik semua itu dari mahasiswa. Karena mahasiswa bisa ikut organisasi lewat webinar. Jadi ini kan ngaco. Ini justru UI bikin paradoks lagi tuh. Mengendalikan orang supaya jangan berorganisasi di kampus. Ya nggak ada sekali. Kampus itu rapatnya tuh nggak ada di kantin, di rapat di webinar itu. Jadi konyol betul nih UI ini. Benar-benar. Waduh, saya punya 4-5 jaket kuning, saya 4-5 kali malu nih kalau punya rektor yang mimpin begitu. Tapi rektor kan cuma membaca sinyal dari istana, karena istana lagi sibuk untuk mengendalikan radikalisme, maka rektor bikin fakta integritas. Hal yang nggak perlu ada. Sebetulnya boleh bikin fakta integritas, karena dulu misalnya Universitas Freiburg, universitas besar di Jerman, dulu memang mesti tanda tangan fakta integritas. Rektornya mesti bilang bahwa kami mendukung Hitler. Nah sekarang rektor UI tiru sifat universitas di Jerman yang mendukung Hitler waktu itu, mendukung fasisme. Itu soalnya tuh.
Orde Baru aja nggak ada beginian tuh. Orde Baru cuma maksain PA4 udah. Jadi itu ketika mahasiswa masuk dikasih pelajaran PA4. Orde Baru lebih canggih tuh. Dia nggak larang, pokoknya lu masuk buat cuci otak lu. Sekarang justru otaknya nggak boleh masuk di UI itu. Bukannya dicuci, nggak boleh masuk kan. Hancur di negeri ini. Oke, untung saya cuma punya 1 jaket kuning gitu, sementara Anda punya 5 gitu ya. Oke, bahayanya apa ini kebijakan ini, Bung Rocky? Bahayanya dari awal kan mahasiswa itu akan dilatih untuk berpikir kritis supaya sebagai yang disebut insan akademis, urusan dia pertama adalah dengan metode itu. Jadi kalau mahasiswa dari awal diminta untuk tidak kritis, maka nggak ada gunanya fungsi universitas. Jadi itu yang kedunguan itu akhirnya diproduksi dari dalam universitas. Dulu saya pikir kedunguan itu cuma ada di wilayah politik, sekarang wilayah universitas. Bayangkan misalnya, ini satu paket dengan kegembiraan rektor UI berapa seminggu lalu yang menganggap bahwa UI sekarang hebat, kami UI merasa gembira karena ranking kami ada nomor 1 di Indonesia itu. Ya dengan sendirinya UI nomor 1, UI di Jakarta. Terus dia nggak tahu bahwa ranking UI itu dulu 2 tahun lalu itu ada di kelas 500-600 peringkat dunia. Sekarang UI ada di 800 sampai 1000 peringkat dunia. Justru menurun rating UI kan, dia bangga. Jadi kelihatan ini juga saya khawatir ini penjilatan akademis terhadap kekuasaan, sehingga rektor itu lidahnya bisa lebih panjang dari akalnya. Oke, ini kasus seperti ini sama dengan kira-kira NKK-BKK dulu atau lebih parah dari yang dulu, Bung Rocky? Lebih parah itu, karena NKK itu kita tahu itu bagian satu proyek regimentasi karena kekuasaannya otoriter itu. Ini kekuasaan demokratis. Tugas dari UI adalah menghasilkan yang disebut argumentative society. Jadi UI diberi tugas oleh negara untuk menghasilkan masyarakat ilmiah yang argumentatif. Nah, berargumen itu memerlukan kritik. Fasilitas argumen adalah kritik. Sekarang kritik itu dilarang. Supaya kita bisa tahu tentang keadaan masyarakat, maka kebiasaan berorganisasi dari awal itu adalah tradisi sejarah. Bukan tradisi UI aja, tradisi sejarah dunia, universitas adalah tempat melatih organisasi itu. Nanti ada keputusan, kalau sebetulnya rektor UI bisa bilang aja bahwa yang nggak boleh adalah berorganisasi HTI, udah. Jadi lebih jelas gitu kan. Kalau KNPI boleh itu. Kalau pramuka boleh tuh. Kan konyol kan nanti. Jadi sinyalnya sebetulnya anti radikalisme itu, fakta integrasi itu juga disebut fakta integritas, PAC. Nah, yang disebut fakta itu ada prinsip dalam ilmu hukum. Fakta sunt servanda, a fact must be served. Jadi fakta itu disebut fakta kalau disepakati 2 pihak. Kan itu namanya PAC. Perjanjian kan harus melibatkan kesepakatan bebas 2 pihak. Nah sekarang mahasiswa disodorin untuk tanda tangan. Mahasiswa mesti bilang ini bukan PAC, ini adalah pemaksaan. Kalau itu perjanjian, mesti ada kesepakatan antara si mahasiswa dengan rektor. Lalu diatur klausulnya, mahasiswa bilang ya yang 2 benar, tapi yang keempat itu nggak berlaku. Maka saya cuma tanda tangan yang 2. Kan itu hak mahasiswa kan. Masa rektor atur sendiri perjanjiannya, itu namanya, itu melanggar pasal berapa itu dalam KUH Perdata itu 2405. Jadi yang Anda selalu sebut itu soal dungu ini kalau sebagai sebuah virus ini kelihatannya sudah menjalar di kampus-kampus besar di Indonesia, bahkan termasuk kampus yang Anda punya 5 jaketnya tadi gitu. Ya, dari awal saya lihat itu memang. Dan nggak ada tuh misalnya dosen kritis dari fakultas tempat saya ngajar atau tempat lain yang mempersoalkan itu. Jadi dosen juga akhirnya jadi membebek pada kedunguan yang sama. Paling nggak ada dosen yang kasih tahu bahwa iya boleh kita bikin perjanjian sebagai fakta, tetapi duduk sama-sama, rumuskan sama-sama isi perjanjian itu kan.
Kan ini perjanjian itu kan multilateral, bukan unilateral. Ini si judul itu katanya judulnya mati ketawa cara UI. Ini tapi harusnya melihat situasi semacam ini Menteri Pendidikan yang harus mengambil langkah melihat polemik yang terjadi, misalnya membatalkan fakta semacam itu kan bisa harusnya kalau memang ada niatan. Ya kalau Menteri Pendidikan batalin, minta tolong BIN aja batalin, mumpung nggak BIN lagi punya. Senjata. Ini juga salah bahwa Menteri Pendidikan juga bukan tidak peka, memang 3 hari Bang 21 itu Menteri nggak ngomong apa-apa tuh. Kan mestinya Menteri yang itu nggak ada untuk memilih macam apapun. Dia mau jadi hari pertama dia ditangkap. Selesai. Narkoba ke dalam ruang kelas nggak ada soal. Begitu dia keluar ruang kelas itu Badan Narkotik udah ada di depan itu. Jadi UI suka bikin hal yang lucu-lucu nih. Oke. Saya kira kita nikmati saja dulu situasi yang lucu-lucu dan dungu gitu ya. Yes. Terima kasih. Semoga UI nggak berubah jadi WC UI itu. Bukan buat kelas. Ya, baik. Baik, makasih.